Halo teman-teman sekalian, kita bertemu lagi dalam perkuliahan Sistem Informasi Geografis. Kali ini kita akan mempelajari tentang penggunaan plugin pada Quantum GIS. Nah, soal plugin ini, mari kita pelajari hal-hal tentangnya. Quantum GIS mempunyai menu utama di mana kita akan melanjutkan eksplorasi lebih jauh pada pembelajaran ini. Untuk menu utama kita sudah mempelajari pada video sebelumnya ya. Tapi pada Quantum GIS juga memungkinkan untuk penggunaan plugin sehingga menambahkan fungsi dari perangkat lunak ini. Dan lagi plugin ini tidak berbayar ya, kebanyakan gratis lah ya. Untuk menggunakannya kita hanya butuh terhubung dengan internet ya. Jadi pastikan teman-teman saat belajar menggunakan plugin ini terhubung dengan internet ya, terutama yang stabil dan berkecepatan cukup tinggi. Dan nanti kita akan menginstalnya melalui internet. Kali ini kita akan belajar bagaimana menginstal plugin Quantum GIS ya, menggunakan salah satu plugin Quantum GIS untuk menambahkan citra satelit di proyek Quantum GIS kita ya. Jadi dalam software Quantum GIS kita nanti kita bisa terhubung dan bisa melihat layar-layar dari satelit ya, terutama yang gratis. Nah, untuk menginstal plugin baru, plugin tersebut ya harus di-download terlebih dahulu dan kemudian diaktifkan. Beberapa plugin mungkin telah terdownload dan tersedia ya, namun demikian nanti kita akan mendownload yang belum tersedia. Nanti silahkan pergi ke plugin ya, kemudian kelola dan install plugin ya untuk memilihnya ya. Jadi nanti kita pilih menu plugin ini ya, kemudian kelola dan install plugin. Nanti kita demonstrasikan ya, biar teman-teman bisa lebih jelas ya. Nah, jendela tadi akan menampilkan daftar plugin yang telah terdownload ya dan dapat diaktifkan. Untuk mengaktifkan sebuah plugin, centanglah kotak di sampingnya pada menu ini ya. Dan untuk sekarang ya, mari kita biarkan dulu ya plugin ini apa adanya dulu bawaannya ya. Untuk software Quantum GIS yang saya demokan nanti mungkin sudah terinstall beberapa plugin yang sudah saya download ya. Namun demikian nanti tetap akan saya demonstrasikan mendownload ya plugin yang memang belum ada pada software yang saya gunakan ya. Nanti kita akan mencoba mendownload dan mengaktifkan plugin baru di sesi berikutnya ya. Nah, nanti kita sampai di halaman seperti ini ya. Kalau kita klik yang ini ya, maka ini adalah daftar plugin yang telah terinstall ya. Tanda silang ini tandanya kita aktifkan ya, sedangkan tanda non silang seperti ini ya, itu tandanya tidak kita aktifkan ya. Kalau ini semua, kalau kita mau melihat plugin yang sudah kita download maupun yang belum. Nah, khusus untuk melihat yang belum terdownload nanti kita lihatnya dari sini ya. Kemudian dapat ditingkatkan itu maksudnya update ya. Kemudian kalau yang ini yang daftar yang terbaru ya. Kemudian di sini nanti ada beberapa pengaturan yang teman-teman nanti bisa eksplorasi. Nah, terdapat lebih banyak lagi plugin ya, tetapi mereka harus di-download terlebih dahulu. Untuk mendownload sebuah plugin, nanti silahkan pergi ke tab Guide Label ya. Tidak terpasang ya. Langkah ini akan menampilkan plugin yang tersedia di dalam repository ya. Maksudnya di dalam layanan dari Quantum GIS-nya itu sendiri ya. Dan kita nanti akan melihat daftar plugin yang dapat di-download ya. Nah, nanti kita akan coba install plugin baru ya. Nanti kita akan cari masuk yang tidak terpasang ini ya. Kemudian perlu diingat bahwa plugin yang telah di-download dapat diaktifkan atau nonaktifkan ya, tadi penjelasannya ya, dari tab terinstall tadi. Jika belum terdownload ya, ketika mendownload sebuah plugin dari tab tidak terpasang ya, plugin tersebut akan secara otomatis aktif ya kalau pertama kali download ya. Tapi kalau nanti memang tidak kita aktifkan ya, nanti ketika start Quantum GIS-nya ya tidak aktif. Nah, ini dia yang akan kita install ya, yaitu plugin Open Layer ya. Plugin Open Layer akan memungkinkan kita untuk melihat berbagai variasi peta berbasis web sebagai sebuah layer di dalam Quantum GIS. Ini artinya kita dapat mengakses peta OSM ya. Ini OpenStreetMap ya, ini peta jalan ya. Tapi teman-teman nanti bisa dilihat ya bahwa peta yang disediakan ini nanti ya kalau
yang spesifik ya, yang masuk daerah-daerah tertentu biasanya kurang lengkap ya. Tapi untuk jalan-jalan protokol itu OSM ini sudah cukup lengkap ya. Kemudian nanti ada Google Maps ya, ada Bing Maps ya. Tapi pengalaman menggunakan Google Maps itu seringkali tidak berjalan dengan baik ya. Yang cukup baik itu nanti yang versi Bing-nya ini ya. Nanti jadi satu aplikasi ya, sehingga nanti kita lebih mudah untuk mengoperasikan dalam Quantum GIS ini. Nanti ikutilah langkah-langkah berikut ini dan kita akan memahami bagaimana cara kerjanya ya. Nanti kita pergi ke plugin, kemudian kelola dan install plugin ya, dan klik tab tak terpasang ya. Kemudian ketikkan open layer atau nanti teman-teman di scroll dicari ya di dalam kotak pencarian. Tapi lebih enak kita ketikkan open layer ini ya. Nah, setelah pilih open layer plugin dari list yang tersedia ya, dan klik install plugin ya. Nah, nanti klik installnya ada di sini ya. Nah, nanti ada proses download ya. Nanti tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Itu silahkan tunggu, jangan klik abort ya. Nanti bisa error, dan ketika install berikutnya kalau diklik abort nanti itu ya akan error lagi lah. Jadi perhatikan selama install sebaiknya ditunggu sampai selesai ya. Nah, kalau sudah terinstall ya, pluginnya nanti tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Ada keterangannya lah, open layer, nanti ada OpenStreetMap ya, Google Map, Bing Map ya, MapQuest layer dan lainnya ya. Nah, nanti bisa klik close. Nanti sebenarnya di sini ada tombol close-nya ya. Nanti kita demonstrasikan. Nah, oke. Untuk menggunakan open layer ya, mungkin kita coba demonstrasikan dulu untuk ini install dulu plugin dari open layernya. Nanti untuk menjalankan, karena kita harus sampai sini biar teman-teman tidak bingung ya. Oke, saya demonstrasikan dari pertama kali saya menjalankan Quantum GIS ya, biar teman-teman paham, tidak ada yang terlewatkan ya. Ini kita tunggu beberapa saat. Original tidak saya pause ya, jika ada sesuatu yang tampil di sini akan kita bahas ya. Nah, tampilannya nanti kurang lebih seperti ini ya. Untuk tempat saya itu sudah menginstal SCP ini ya. Soal SCP nanti kita bahas ke depan kalau kita sudah masuk ke ini ya, pemrosesan data raster ya. Kita masuk ke cara install plugin ya. Kita klik plugin, kemudian kelola dan install plugin ya. Ini agak ada loadingnya seperti ini ya. Jadi agak berbeda ya saat presentasi dan saat ini ya demonstrasi ya. Nah, ini menghubungkan ke server ya. Kadang ya memang agak lama ya. Oke, kita tunggu ya. Saya cek koneksi internet saya ya. Nah, oke, masih terkoneksi semestinya ya. Sambil saya cek ping ke Google ya. Ping ke Google itu 8888 ya. Oke, masih terhubung dengan baik ya. Nah, ini masih, coba kita batalkan ya. Oh, ini semestinya tadi connect ya. Ya memang kadang agak tampil seperti itu ya. Nah, ini melihat update sih sebenarnya ya. Jadi ini kalau kita batalkan juga tidak apa-apa ya. Semestinya di sini nanti tampil yang belum terpasang. Tadi karena kita batalkan ya. Oke, coba kita muat ulang repository tadi ya, melihat keseluruhannya. Sambil ini memuat ulang repository ya, mungkin kita bisa eksplorasi. Oh, udah bisa ya, harus dibatalkan ya. Kalau kita klik semua ya, kemudian kalau kita cari open layer, tidak bisa ya, batal ya. Nah, ini sekaligus menunjukkan ya ke teman-teman sekalian ya, kalau mengalami masalah serupa ya, coba di close dulu ya. Kemudian coba dijalankan ulang Quantum GIS-nya ya. Siapa tahu loadingnya sejak awal itu memang bermasalah. Plugin, kelola plugin. Nah, ini seperti ini ya. Kalau tidak demo ini mungkin nanti tidak terlihat seperti ini. Oke, sebagai alternatif ya sebenarnya ya, kita bisa masuk ke sini ya. Kemudian kita klik di sini plugin open layer. Ini jaga-jaga untuk teman-teman nanti yang mungkin internetnya kurang stabil gitu ya. Oke ya. Sambil kita tunggu proses ini ya.
Nah, ini kemarin waktu saya membuat presentasinya lancar, kebetulan internetnya lancar. Tapi kali ini memang kurang lancar sehingga nanti cukup bagus ya untuk ini ya, sebagai itu ya, informasi buat teman-teman sekalian bahwa ini kadang memang mengalami seperti itu, sehingga nanti kita bisa cari alternatifnya ya. Oke, mungkin ini saya pause dulu ya, saya cek koneksi internet saya ya. Nah, ini memang kayaknya internetnya agak kurang lancar gitu ya. Atau kalau enggak, sebenarnya ini servernya, karena saya buka Google ya, plugin Quantum GIS ini bisa ya dengan lancar ya. Tapi begitu membuka halaman plugin quantumgis.org itu tidak bisa. Oleh karena itu, kemungkinan kalau mengalami seperti ini itu karena servernya itu belum itu ya. Servernya itu tidak berjalan dengan baik ya, server dari repositorinya ini ya. Open layer tidak ada ya. Terus nah ini mengalami masalah seperti itu ya, sengaja saya tampilkan ya biar teman-teman juga tahu ya bagaimana mencari solusinya. Dan analisisnya di sini ya, karena kita ini ya, ketika kita membuka halaman ini tidak bisa berjalan dengan baik ya. Kita coba ping ke situ ya. Tidak bisa ya. Tapi ini sudah terbuka walaupun agak lemot ya. Kalau kita masuk halaman ini ya, kita lihat versi ya, maka perhatikan ya bahwa Quantum GIS yang kita gunakan ya itu adalah versi 2.8 ya. Nah, di sini 2815. Kalau kita nanti mau download ya dari halaman plugin ya, maka pastikan minimum Quantum GIS versionnya yang bisa 23 ya, 28 lah ya. Jadi kalau ini 30 berarti yang 20 ini versi versi dari open layernya ini tidak bisa yang ini. Artinya kita harus milih yang ini yang di bawah 28 ya. Oke, yang lagi pula ini yang versi ini masih eksperimental ya. Jadi versi stabilnya kita dapat dari sini ya. Oke, coba kita klik. Ini alternatif ya, yang disarankan sebenarnya diinstal langsung dari sini ya. Kita sambil coba lagi kelola plugin ya, kita tunggu ini ya. Kita coba sambil download ya dari halaman ini. Kita buka open tab ya. Oke, cukup lama ya. Nah, pengalaman tadi ya, mungkin teman-teman yang nanti mengalami masalah hal yang sama ya, saya tes menggunakan koneksi yang berbeda. Kali ini saya menggunakan internet dari tempat saya sendiri ya. Sementara sebelumnya saya menggunakan internet dari institusi ya, yang kebetulan mungkin ini sudah dipasang proxy ya, sehingga nanti ada keblokir oleh fasilitas-fasilitas tertentu ya. Nah, ini saat menggunakan tadi ya, menggunakan internet yang ada di kampus ya, kita lihat ini bahkan sampai gagal ya, connection time out ya. Sementara tadi waktu buka plugin dari sini ya, itu juga tidak bisa ya, tadi sudah saya tunjukkan ya. Tapi kali ini saya menggunakan internet dari tempat saya sendiri ya, dari hotspot smartphone saya sendiri ya. Ketika saya masuk plugin kemudian kelola dan install ya, itu dia berhasil masuk dengan baik ya. Ini sesuai dengan tampilan presentasi yang sebelumnya sudah saya tunjukkan ya. Tadi di sana ada terinstall, ini adalah daftar plugin yang sudah terinstall ya. Kemudian ini yang tidak terinstall ya, ini daftar plugin yang belum terinstall. Kalau kita masuk ke terinstall sini ya, kemudian kita ketikkan open layer, itu tidak ada ya. Tapi kalau kita masuk ke yang tidak terinstall ya, kita masuk ketikkan open seperti ini ya, open layer ya, dia muncul ya di sini ya. Nah, munculnya dia di sini open layer plugin ini ya. Nah, sampai di sini ya, kita bisa langsung klik install plugin ya. Atau kalau teman-teman mau download ya dari sini tadi, masuk halaman ini ya, kita masuk ke sini, kemudian kita masuk ke sini ya, kemudian bisa klik download ya, jaga-jaga. Nanti kalau saat mau menginstall itu kita berada pada koneksi internet yang kurang stabil. Misalnya di sini saya download seperti ini ya.
Oke ya, mungkin nanti saya demonstrasikan dua bagaimana cara menginstalnya langsung di manajer plugin ini dan cara menginstalnya secara tak langsung ya melalui aplikasi yang sudah di-download ya. Sebenarnya filenya kecil ya, tapi kalau kita servernya tidak stabil atau terblokir oleh proxy ya, maka itu tidak berhasil ya. Tadi kalau ini download ternyata cepat sekali di-download ya. Oke, setelah itu ya kita coba download dari plugin manager ini dulu ya. Plugin tidak terpasang, open layer ya. Kemudian klik install plugin ya. Oke, seperti itu prosesnya ya, cukup cepat ya. Setelah ini ada proses install, tadi proses download ya. Kemudian ini ada keterangan berhasil install plugin ya, ada keterangan this plugin is trusted ya. Dan sudah terinstall ya. Nah, jadi ini berubah keterangannya menjadi install plugin kembali, artinya itu memang sudah terinstall. Nanti untuk demo ya, menginstal dari yang sudah saya download ya, nanti kita buang dulu atau kita uninstall dulu ya. Oke, sampai di sini dulu ya. Installnya sudah berhasil ya teman-teman. Kalau untuk memastikan bahwa instalasi sudah berhasil ya, kita masuk ke bagian web ya, kita masuk open layer ya, kemudian kita masuk ke salah satu ya yang lancar itu Bing ya. Kita coba Bing Aerial dulu ya di sini ya. Oke, kita masuk Bing Aerial ya. Nah, sudah berhasil menampilkan ini ya. Sudah berhasil menampilkan peta di sini ya. Nah, peta dari satelit ya. Oke, sampai di sini dulu ya. Kemudian karena kita kali ini baru fokus ke cara instalasinya dan tadi sudah ditunjukkan ya bagaimana menyelesaikan problematika yang muncul ya ketika kita menggunakan akses internet yang misalnya menggunakan proxy. Berikutnya kita coba demonstrasikan ya. Ini kita masuk kelola plugin ya. Kemudian yang di sini kan sudah tidak ada lagi open layer ya. Kalau kita masuk open layer, dia sudah ada di sini ya. Kita coba buang plugin ya, uninstall ya. Oke, kita buang ya. Oke, artinya ketika kita cari ini berhasil membuang plugin ya, dan kita cari open layer di sini ya. Nah, ini sudah tidak ada lagi. Dia berada di tidak terinstall ini ya. Open layer. Ini sudah ada, dia masuk ke sini ya. Berikutnya kita coba install tidak melalui plugin manager ini ya. Nah, untuk menginstal plugin Quantum GIS secara manual ya, atau kita menggunakan kata kunci install plugin Quantum GIS secara offline ya, kita dapatkan petunjuk di sini ya. Kalau kita lihat ya, kita diminta untuk mengekstrak ya file tadi ya ke ini ya, extract them into .quantum GIS ya, kemudian /python ya /plugin ya di folder home directory ya. Oke, ini saya tunjukkan ke teman-teman ya dalam ini ya, dalam sistem operasi Microsoft Windows ya. Oke, ini teman-teman yang menggunakan sistem operasi lain nanti silahkan menyesuaikan ya. Oke, tadi kita downloadnya ada di sini ya. Kemudian ini kita coba ekstrak here ya. Oke, maka kita mendapatkan folder seperti ini ya, yaitu open layers plugin ya. Setelah itu ini kita copy ya, kemudian kita masuk ke ini ya, ke drive di mana sistem operasi kita diinstal. Dalam ini saya menggunakan Microsoft Windows ya. Kemudian kita masuk ke users ya, kemudian kita masuk ke user yang saya gunakan dalam hal ini Priyadi ya. Kemudian kita masuk ke key GIS 2 ya, karena kita menggunakan Quantum GIS 2 ya. Kemudian kita masuk ke Python ya, kemudian masuk ke plugin ya. Kemudian kita paste ke sini ya. Oke, sampai di sini ya. Kalau kita cek ya, di sini webnya udah belum ada Quantum GIS ya. Di menu web ini ya belum ada Quantum GIS. Oleh karena itu kita restart ini ya. Ini karena tidak ada fasilitas restartnya ya. Ini hanya ada fasilitas keluar ya. Ini kita exit dulu ya. Kemudian kita ulang ya. Kita start lagi ya. Dan nanti kita lihat hasilnya ya. Oke, ini kita tutup dulu ya. Kemudian ini kita jalankan lagi ya. Ini tanpa pause ya, sehingga nanti teman-teman melihat ya presentasi saya secara original ya, tidak hasil editing video, karena konten ini memang bukan memfokuskan untuk editing video ya. Oke, sampai di sini ya kita coba cek ya. Kita masuk ke menu web ya. Kemudian kita lihat di sini sudah tampil atau berhasil tadi instalasi Quantum GIS secara offline ya. Kita masuk ke sini ya, drive-nya teman-teman bisa diperhatikan ya. Kita masuk ke drive directory instalasi dari sistem operasi kita, yaitu dalam hal ini Microsoft Windows ya.
Kemudian kita masuk ke users, kemudian nama usersnya ya nanti sesuaikan dengan nama users masing-masing ya yang dimiliki oleh teman-teman sekalian. Kemudian masuk titik QGIS 2, kemudian kita masuk Python, kemudian kita masuk plugin ya. Kemudian plugin yang sudah kita download dan kita ekstrak tadi kita masukkan ke sini ya. Setelah itu kita masuk ke web ya, kemudian kita coba ya fasilitas dari ini ya open layer ini ya, plugin open layer ini ya. Kita masuk ke Bing Aerial misalnya ya. Nah, oke, kita sudah berhasil masuk ke sini ya. Kemudian ya kita kembali ke presentasi ini ya. Nah, ini plugin open layer ini menyediakan menu yang memberikan fungsi ekstra ya. Nanti tadi sudah kita demonstrasikan ya. Berikutnya nanti kita diminta tadi pergi ke web, kemudian open layer plugin ya, kemudian Bing Maps ya, Bing Aerial tadi ya sudah kita mengarah ke sana. Sebuah layar baru ya, tadi di sini muncul layar baru ya. Bernama Bing Aerial tadi namanya ya, akan ditambahkan ke panel layar dan citranya akan muncul di kanvas peta kita. Jika layar tersebut berada di atas layar kita yang lain ya, maka drag layar Bing tersebut ke urutan paling bawah dari layar daftar layar ya. Oke, ini nanti kita coba demonstrasikan ya. Kemudian menambah sebuah layar seperti imagery dari Bing Aerial yang akan mengubah sistem referensi koordinat atau CRS dari proyek yang kita gunakan ya. Artinya proyek kita tidak lagi menggunakan koordinat garis lintang dan garis bujur. Ini nanti mungkin tidak banyak mempengaruhi proyek kita sekarang ya, tapi nanti akan terasa ketika kita mempelajari tentang CRS. Nanti sedikit saya demonstrasikan soal pentingnya CRS ini ya. Jika data pada peta tidak sesuai dengan citra satelitnya, hal ini memungkinkan karena perbedaan CRS-nya. Kita nanti dapat memperbaiki masalah ini untuk sementara ya. Kita gunakan properti proyek ya, dan periksa kotak di sebelah ya, nanti aktif transformasi CRS on the fly-nya harus diaktifkan nanti agar letaknya nanti sesuai ya. Nanti kita demonstrasikan bagaimana kalau CRS-nya on the fly sama tidak on the fly ya. Nah, nanti masuknya ke sini ya, masuk ke proyek properties ya, kemudian kita akan dihadapkan dengan halaman seperti ini atau jendela seperti ini ya. Kemudian kita masuk ke tab CRS ya. Nah, nanti di sini ada aktifkan transformasi CRS on the fly. Ini aktif non aktif ya. Tapi ini mungkin agak berbeda simbolnya ya kalau teman-teman menggunakan software lain ya. Di sini kalau aktif justru tandanya adalah silang. Kalau tidak aktif nanti silangnya yang hilang ya. Nanti kita demonstrasikan ya. Nah, jika tidak ada masalah, kita akan bisa melihat data pada peta kita berada di atas citra satelit. Perhatikan bahwa ini merupakan imagery yang sama yang disediakan oleh Bing Microsoft yang kita tampilkan untuk mengedit data menggunakan GOSM. Bila kita memperbesar lagi lebih dekat, kita dapat melihat imagery yang lebih kecil dengan data jaringan jalan dan jalur kereta yang kita masukkan terpampang di atas ya. Agar lebih jelas pemanfaatannya ya, nanti silahkan tambahkan peta vektor wilayah yang di overlay. Nanti kita gunakan peta Kabupaten Semarang lagi ya. Nanti petanya kemudian plugin yang bisa diinstal secara offline tadi saya bagikan melalui link yang ada di deskripsi. Teman-teman nanti setelah melihat video ini nanti silahkan lihat file-file yang mungkin diperlukan oleh teman-teman sekalian ya untuk di-download ya. Dan bisa dibuat untuk latihan ya. Oke, sampai di sini ya. Kita coba di sini tambahkan dulu ya sebuah layer ya seperti sebelumnya ya. Kita navigasi, kemudian kita cari peta vektor lain ya. Misalnya kita gunakan kemarin ya. Kita kemarin itu menggunakan peta untuk Kabupaten Semarang ya. Jadi nanti petanya juga saya bagikan ya biar teman-teman lebih mudah aja untuk latihan. Kita masuk ke peta SHP ya. Kemudian di sini kita cari yang ini ya, batas desa Kemendes. Kalau ini satu Indonesia ya. Kita coba yang khusus Kabupaten Semarang, RBI ya, atau Rupa Bumi Indonesia yang Kabupaten Semarang ya. Jadi nanti ini kita bisa pilih salah satu ya. Misalnya di sini peta bangunan ya. Nah, ini ada singkatan-singkatan ini. Mungkin LN itu apa ya? Nah, nanti kita lihatnya nanti di file-file ini ya. Oke, kita coba yang AR dulu. Kalau AR itu kalau tidak salah administratif ya. Kita coba open ya. Nah, kemudian seperti teknik sebelumnya ya, kita coba pilih yang ini ya. Kemudian kita
zoom ya ke arah layar yang kita pilih ya, zoom to layar ya. Nah, benar, ini ternyata peta administratif Kabupaten Semarang. Nanti teman-teman bisa coba ya layar-layar yang lainnya tadi ya, file-file SHP yang lainnya ya. AR semua ini ya. Nah, misalnya berikutnya bangunan ini ya. Oke, bangunan ya. Nah, di sini terlihat ya ada beberapa bangunan ya. Jadi kalau kita mau melihat detailnya ya, nah ini bangunan-bangunan ada di sini ya. Nah, kadang tampilannya itu seperti ini ya, loadingnya karena belum selesai ya. Nah, ini bangunannya ini ya. Kemudian ini layar yang di belakangnya ya. Ini rawa pening ya. Kemudian ini peta administratif ya. Kemudian yang dimaksud tadi ya, waktu kita menutupi tadi ya, yang dimaksud pada presentasi ya, ini ya, slide ini ya. Jika kita tidak sesuai dengan cita atletnya, oh ini belum. Berarti yang ini ya. Nanti kita coba demonstrasikan. Jadi nanti teman-teman kalau mendapatkan tampilan seperti ini ya. Oh iya benar. Kalau mendapatkan tampilan seperti ini ya, yang belakangnya tidak terlihat ya, maka ini kita tinggal pindah-pindah layar, urutan layarnya saja ya. Jadi kalau seperti ini ya, nah ini kan ini tidak terlihat ya, karena untuk yang ping aerial ini kan lebih besar ya. Tapi kalau kita ginikan, kita naikkan ke atas, jadi nanti yang di atas itu nanti ini seperti tumpukan ya, tumpukan layar ya. Cara kerja layar seperti itu ya. Saya kira teman-teman yang familiar dengan Corel Draw dan itu ya, Photoshop, itu konsep layar ini cukup mudah dipahami ya. Oke, itu konsep layar ya. Kemudian tadi yang disinggung di sini adalah konsep CRS tadi ya. Nah, untuk CRS dibahas di sini ya. Oke, CRS itu seperti ini ya. Kalau kita lihat ya di sini ya, teman-teman yang paham ya tentang peta ya. Letak Kabupaten Semarang itu ada di Pulau Jawa, sekitar Jawa Tengah inilah ya. Nah, jadi posisinya kalau ini Kota Semarang, Kabupaten Semarang nanti ada di sini ya. Tapi kalau kita lihat tadi kita diminta masuk ke proyek properties ya, kemudian kita masuk CRS ya. Ini secara bawaan untuk Quantum GIS 2.8 itu kan sudah aktif enable on the fly CRS transformation-nya atau TF-nya ya. Kalau kita coba nonaktifkan seperti ini ya. Oke, kemudian jangan lupa ini layar saya tidak bisa menampilkan jendela dengan bagus ya. Ini saya klik apply ya, kemudian saya klik OK ya. Nah, ini hilang ya. Kalau kita klik administratif ya, kita coba zoom ya, zoom to layar ya. Ini masih loading ya. Oke, karena mungkin sudah terinstall tadi ya, kita kembali ke koneksi yang ada di kampus ya, mungkin lebih lancar ya. Oke, kita ada di mana ini semestinya? Wow, ini kita mengalami error seperti ini ya. Mungkin teman-teman kalau mengalami hal serupa ya, jangan panik ya. Ini tapi karena belum di save ya, nanti proyek saya akan hilang, nanti akan saya ulang ya. Oke, karena tadi terclose ya, kita coba jalankan lagi ya. Nah, karena tadi sudah hilang ya, kita coba menampilkan halaman Bing dengan label tadi ya. Tadi tidak dengan label ya, kali ini kita dengan tabel ya. Kemudian kita tambahkan peta raster yang administratif ya. Oke, yang AR ini ya kita coba ya, kita open ya. Kemudian kita masuk ke layar ya, seperti ini ya. Sudah tepat belum ini? Dari Semarang ya. Kemudian kita coba tadi CRF-nya tidak diaktifkan. Oke, kalau tidak diaktifkan, dia ada di mana ini? Hilang bahkan ya. Oh, masih tetap di Semarang ini ya. Oke, kalau ini kita cek lagi proyek properties. Oh, ini masih aktif ya. Oke. Jadi kita harus memilih layarnya kalau tidak salah ya.
Oke, ini sudah nonaktif ya. Kemudian ini juga kita pastikan ya, dia ini OTF-nya tidak aktif ya. Kemudian kita coba pilih, kita zoom ya. Masih ada di sini ya, CRS-nya ya. Nah, ini masih aktif lagi. Ya, mungkin ini bug program ya. Yo, masih di Semarang ini. Kemarin saya bisa menunjukkan ya, ini on the fly-nya itu kok aktif terus ya. Proyek, jadi secara bawaan nanti semestinya itu pindah ya. Ini tidak aktif. Kemudian, nah ini kan udah hilang ya. Oke, kita coba hilangkan. Masih di Semarang ya. Dan ini kalau kita lihat kok dia otomatisnya aktif ya. Ini aktif lagi. Mungkin proyeknya perlu kita save ya. Kita coba save ya di sini misalnya di new folder ya. Tes kedua ya, misalnya seperti itu ya. Pastikan kita save ya. Save, kemudian kita masuk proyek properties ya. Ini tidak aktif ya. Kemudian ini proyek properties tidak aktif ya. Kemudian kita pilih ini, kita zoom ke arah itu. Oh, ini karena loadingnya terlalu banyak ya, dia jadi error ya. Oke, kita close program ya. Nanti ini akan menutup ya. Tapi karena tadi terakhir sudah kita simpan ya, ini sekaligus menunjukkan ke teman-teman sekalian ya, bagaimana cara membuka proyek yang sebelumnya sudah kita buat tadi ya. Oke, tadi kita klik ya yang berekstensi. Oh sorry, ini kita terbuka di Quantum GIS yang versi 328 ya. Nanti kita tutup aja. Kita tetap bekerja di Quantum GIS yang versi ini ya, versi 28 ya, open with ya. Kita more. Nah, oke, kita masuk ke Quantum GIS 28 ini ya. Kalau tidak bisa, pastikan kita membukanya dari sini ya, biar berjalan Quantum GIS 28 ya. Oke. Nah, tadi proyek kita masih tersimpan di sini ya. Kalau belum ya kita nanti bisa buka ini ya. Buka ya, kemudian kita masuk ke folder ini ya, kita open ya. Nah, tadi nanti kita akan kembali ke halaman ini ya. Oke, ini posisinya CRS-nya selalu aktif ya. Nah, jadi posisi bawaannya memang seperti itu sih ya. Nah, ini tidak berhasil memuat gambar ya, karena mungkin dia berpindah ke tempat lain yang resolusinya mungkin sangat besar ya. Kalau kita zoom, nah ini tidak berhasil memuat gambar ya. Memuat gambar satelitnya tidak berhasil ya, tapi kalau kita muat yang ini ya, zoom to layer, dia berhasil. Tapi kalau memuat yang ini zoom to layer, nah dia
agak-agak lemot lah ya. Karena ini kita memuat gambar di seluruh dunia dan resolusinya itu cukup besar. Kemarin itu saya coba ya, yang Kabupaten Semarangnya itu pindah ke Afrika ya, karena ini posisinya berbeda ya. Jadi nanti pastikan saja ya, ini pembelajaran ini hanya memastikan ya bahwa teman-teman ketika membuat proyek ya nanti on the fly CRS-nya itu aktif ya, sehingga nanti tidak pindah ya, bahkan nanti sampai error seperti ini karena aplikasi Quantum GIS-nya ini tidak berhasil memuat ya dengan baik ya. Nah ini kan masih loading sebenarnya ya. Nah, bukan di sini ya. Oke, kita coba. Ini coba kita kecilkan terus-menerus ya. Nah, tidak berhasil membuat gambarnya. Oke, atau kita coba begini. Kita buka atau tambahkan layer ya, mungkin yang lebih besar ya. Tadi kalau Kabupaten Semarang ya, kalau itu pindah benua ya, itu maka dia akan memuat halaman yang sangat besar ya. Oleh karena itu kita coba muat ini ya, yang lebih besar lagi ya. Oke, kita coba muat ini ya, ini seluruh Indonesia ya. Kita open ya. Yang ini kita sembunyikan dulu. Nah ini pun dia error ya. Sementara begini, biar tepat ya, biar tepat ada di Indonesia, kita on the fly-nya kita aktifkan dulu ya. Dan ini kita aktifkan juga ya. Nah, oke, on the fly aktif ya. Kita coba zoom. Nah ini pun dia muatnya ini pelan-pelan ya, cukup lama ya, karena ya mungkin bisa saja karena internet saya kurang cepat atau komputer saya kurang cepat ya, karena ini memuat image ya dalam jumlah yang sangat besar. Nanti teman-teman yang menggunakan komputer lebih kecil dari tempat saya mungkin juga akan lebih lemot lagi ya. Oke, ini di sini ya kalau kita perhatikan. Nah ini agak geser, ini muatan gambarnya gesernya ini ya, atau gesernya tidak sesuai dengan atau tidak sama ya dengan yang ada di Bing Aerial ini ya. Tapi nanti kalau sudah dibuka beberapa kali ya, karena komputer kita men-cheat ya, itu nanti lebih lancar lah ya. Nah ini sampai seperti ini. Ini kalau kita zoom terus, kemungkinan nanti aplikasinya akan error ya, karena dia memuat gambar dari satu sisi atau satu koordinat, nanti bareng-bareng dengan koordinat yang lainnya. Kita zoom terus menerus ya. Internet saya sebenarnya cukup lancar ini ya. Nah ini loadingnya cukup lama ya. Mungkin kalau satu kabupaten lebih kecil sih ya, cuma tadi ketika pindah itu ya, pindah koordinat ya, dia tidak berhasil memuat dengan baik ya. Nah ini dia berhasil memuat dengan baik ya. Tapi kalau satu Indonesia, kita tampilkan full layer ya. Tareng ya. Oke, kita coba di sini ya. Kemudian kita coba nonaktifkan CRS-nya. Oke, kita apply, kita oke. Kita coba zoom lagi. Kali ini zoom out.
Wah, tidak berhasil ya. Zoom out lagi. Untuk membuat gambar yang lebih besar biasanya dia lebih ringan lah ya. Nah, ini sampai error lagi ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Ini hanya mungkin simulasi saja ya, karena nanti secara bawaan ya kita akan bekerja pada posisi OTF-nya adalah on the fly. Itu sudah diantisipasi oleh program lah, karena kalau tidak on the fly dan kebetulan kalau program komputer kita stabil ya, kemarin waktu saya membuat presentasi komputer saya cukup stabil, itu berhasil ya mendemonstrasikan bagaimana CRS itu dia ini bisa pindah posisi ya. Oh, ini karena tadi yang menggunakan label mungkin akan lebih ringan ya kalau ini kita buang tadi ya. Kita gunakan proyek ini ya, web yang tanpa label ya, atau di sini Bing Aerial ya, no label ya, mungkin akan lebih ringan ya. Oke, ini baru loading ya. Kalau kita zoom, kita ada di sini. Oh, nah ini tadi peta kita tertutup ya, tidak terlihat ya. Oke, sekarang kita zoom di sini ya. Kita tunggu. Nah, ini kita berhasil di sini ya. Kemudian kita coba deh demonstrasi lagi untuk yang OTF-nya disable ya. Oke, kita ganti ke sini. Tidak berhasil tetepannya. Oke, atau coba kita ganti koneksi internet lagi. Ini menggunakan proxy di sini, kayaknya memang agak bermasalah ya. Oke. Yang itu OTF tidak berhasil ya, tapi nanti memang itu tidak kita pakai ya. Kita akan selalu menggunakan OTF ini ya, sehingga nanti ketika kita load ya, kita memang berada pada ini ya, lapisan dalam koordinat yang tepat ya. Ini pun beberapa kotak ini tidak berhasil terload dengan baik ya. Jadi pastikan teman-teman menggunakan koneksi internet yang stabil ya. Tapi ini kalau sudah dibuka beberapa kali ya, nanti sampai seperti ini ya, nah, nanti sudah cukup bagus lah ya. Nah, ini loh, ini kok tidak ada danaunya, semestinya di sini danau rawa pening ya. Proyek properties, CRF aktif, proyek properties, CRS aktif semua ya. Ini Gunung Ungaran tepat ya. Oh, ini mungkin citra pada saat danau rawa pening kurang itu ya, kurang air. Oh enggak, betul. Danau rawa peningnya ini ya, kemudian ini kota Salatiga, memang Kabupaten Semarang petanya seperti ini ya. Oke, saya kira seperti itu dulu untuk materi kita kali ini. Teman-teman, jika ada diskusi, pertanyaan atau lain sebagainya, silakan disampaikan melalui kolom komentar. Untuk peta Kabupaten Semarang ya, dan installer dari plugin Quantum GIS yang bisa diinstal secara offline tadi nanti saya bagikan melalui link yang ada di deskripsi video ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak dan sudah belajar bersama, semoga paham dan bermanfaat. Jika ada pertanyaan, diskusi atau koreksi, silahkan disampaikan melalui kolom komentar ya, atau teman-teman bisa kontak ke priadi.ltr ya @gmail.com ya, atau priadi@stekom.ac.id. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.